malah lebih jelek. Setelah ChatGPT 5 diluncurin, jutaan pengguna kaget hasilnya malah lebih jelek. Padahal cara bikin promptnya nggak dirubah sama sekali. Dan justru disitulah letak masalahnya yang dihadapi banyak user sekarang. Seharusnya ChatGPT 5 yang lebih canggih ini ngehasilin output yang lebih bagus dengan prompt yang sama. Tapi kenyataannya 95% pengguna nggak sadar kalau OpenAI sudah ngubah fundamental arsitektur dari GPT-5. Yang bikin teknik prompting lama kita jadi kurang efektif di model baru yang satu ini. Gua habisin sebulan penuh nguji ChatGPT 5 pakai panduan resmi dari OpenAI dan nemu 5 tips simple yang drastis ningkatin kualitas output gua. Langsung aja kita bahas 2 perubahan besar di GPT-5. Sebelum gua masuk ke tipsnya, penting banget buat paham dulu 2 perubahan utama dari GPT-5. Perubahan pertama adalah konsolidasi model. Dulu pengguna Plus bisa akses banyak model beda-beda. Sekarang cuma ada 3, GPT-5, GPT-5 Thinking, dan GPT-5 Thinking Mini. Kedengarannya praktis kan? Tapi ada perbedaannya. Karena konsolidasi ini, OpenAI nambahin router tersembunyi yang milih model mana yang bakal handle request kalian. Analoginya simple, kayak lu lagi nelpon customer service, jelasin masalahnya sekali, terus mereka arahin ke departemen yang tepat. Masalahnya router GPT-5 ini performanya belum maksimal. Sederhananya, kalau lu cuma ngetik prompt biasa terus enter, kadang lu dapat model terbaik, kadang dapat model yang jelek juga. Dan karena model yang lebih powerful pasti lebih mahal buat OpenAI. Karena OpenAI lebih seneng kalau lu pakai opsi yang paling cepet dan yang paling bodoh juga. Perubahan kedua, terlalu patuh sama instruksi. Nah, GPT-5 sekarang jauh lebih jago ngikutin instruksi. Kedengarannya bagus, tapi ini pedang bermata dua. Karena OpenAI itu ngetrain GPT-5 khusus buat AI agent yang emang harus super presisi. Ngikutin instruksi juga. Misalnya kalau lu suruh agent masukin data ke spreadsheet tertentu, nggak boleh ada kesalahan sedikit pun. Dan kabar baiknya GPT-5 sekarang nurut banget sama prompt kita dengan presisi yang ekstrim. Kabar buruknya beda sama model sebelumnya. Sekarang dia lebih susah nebak maksud kita kalau promptnya nggak jelas dan amburadul. Intinya kalau kita masih pakai teknik prompting yang lama, hasilnya bakal jadi lebih jelek. Oke, langsung masuk aja ke 5 tips perbaikan dari ChatGPT 5 supaya ChatGPT 5 kalian sesuai dengan apa yang kalian mau. Oke, langsung masuk aja ke tips pertama, router notes phrases. Dengan nambahin 4 kata di akhir prompt kita. Think hard about this. Kita bisa maksa router tersembunyi tadi buat milih model reasoning yang lebih tinggi. Nah, contoh praktisnya gue udah pertanyaan yang sama 2 kali. What are the pros and cons of building pieces of F&B in this 2025 and this economy of Indonesia? Nah, pertama tanpa notes phrase. Kedua, gue pakai notes phrase. Nah, perbedaannya banget ya. Jadi pertama, lu bakal lihat indikator thinking yang nunjukin ChatGPT lagi mikir lebih lama. Dan yang kedua, ini penting banget. Output dengan reasoning lebih dalam hampir selalu nyertain cara berpikirnya mereka yang belum kita pikirin. Nah, dalam contoh ini GPT-5 kasih jawaban yang jauh lebih bagus langsung di awal. Dia jelasin apa itu masing-masing plus minusnya dan semua yang penting. Yang paling penting adalah selalu picu reasoning lebih dalam buat tugas penting di mana kelewatan detail kecil itu bisa bikin rugi kalian. Dan pokoknya intinya 3 frasa yang reliable picu deep reasoning itu adalah think hard about this, yang kedua think deeply about this, dan yang ketiga think carefully. Berbeda dengan this is critical dan this is very important yang ternyata nggak work di testing gua. Hai, buat kalian yang mau belajar AI for marketing dan generate gambar-gambar seperti ini untuk kebutuhan konten dan kebutuhan iklan kalian, dan cara generate script yang bagus gimana pakai ChatGPT 5, dan cara dapetin unlimited script supaya kalian gak perlu lagi ngerjain hal-hal yang terlalu fundamental, cek aja course-nya terbaru di link deskripsi YouTube bawah. Tips kedua adalah control verbosity. Ini beginner level juga. Selain nentuin kedalaman reasoning, router tersembunyi ChatGPT juga punya pengaturan verbosity terpisah yang ngontrol panjang dan pendeknya output dari ChatGPT kalian. Intinya adalah fungsi dari verbosity adalah ngatur seberapa panjang atau pendek jawaban yang kita inginkan dari model AI tersebut. Pengaturan ini terpisah dan ada di dalam invisible router milik ChatGPT. Nah, cara kerjanya itu gampang. Kita gunakan aja frasa spesifik seperti
berikan intinya aja atau berikan detail komprehensif 800 kata. Di dalam perintah itu kita memberitahu ChatGPT-5 seberapa detail jawaban yang harus diberikan. Nah, jadi verbositas adalah mekanisme untuk meminta jawaban yang panjangnya pas sesuai kebutuhan kita. Mulai dari ringkasan penting, kita pakai low verbosity. Kalau hingga dokumen yang sangat lengkap, kita minta high verbosity. Sama kayak tadi nudging ke deep reasoning, kita bisa pakai frasa spesifik buat ngontrol seberapa panjang atau pendek output dari GPT-5. Setelah gua testing, gua nemu 3 frasa andalan. Yang pertama, lu bisa pakai low verbosity pakai cara seperti ini. Contoh, buatkan gua balasan Gmail untuk ke perusahaan A. Tanpa verbosity, outputnya bagus tapi kepanjangan buat pesan di Gmail. Nah, pas gua tambahin, give me the bottom line in 100 words or less. Use markdown to for clarity and structure. Hasilnya jauh lebih pas. Yang kedua ada medium verbosity. Buat ringkasan poin penting plus konteks. Nah, contohnya gua perlu jelasin di rapat tim kenapa click through rate itu turun tapi conversion rate-nya kita naik sebesar 30%. Nah, tim butuh lebih dari sekedar angka. Mereka perlu paham apa yang terjadi dan harus ngapain di lapangan. Kan tinggal masukin aja aim for a concise 3 to 5 paragraph explanation. Kasih detail cukup tanpa orang bisa kehilangan fokusnya. Dan yang ketiga ada high verbosity. Buat dokumen komprehensif. Nah, contohnya project brief, ringkasan riset atau materi referensi untuk banyak tim. Rasa kuncinya gampang. Provide a comprehensive and detailed breakdown 600 to 800 word. Nah, ChatGPT-5 handle jumlah kata spesifik jauh lebih baik dari model sebelumnya. Jadi gunakan verbosity ini untuk kalian mengatur seberapa banyak output kata-kata yang kalian pengen keluarin dari ChatGPT itu sendiri. Yang ketiga adalah prompt optimize tools. 95% pengguna nggak tahu OpenAI punya tool prompt optimizer resmi yang nulis prompt kalian khusus buat GPT-5. Cara kerjanya gampang banget, tempel prompt kalian dan klik optimize. Tunggu sekitar 1 menit, lu nggak cuma dapat prompt yang dioptimalisasi, tapi juga bisa lihat alasan dibalik setiap perubahan yang ngajarin lu nulis prompt GPT-5 lebih baik. Setelah gua jalanin ratusan prompt lewat tool ini, gua notice 2 peningkatan konsisten. Yang pertama ada nambah struktur prompt yang tadinya cuma teks biasa dipecah jadi bagian-bagian logis. Dan yang kedua, nambah error handling. Pas ada kontradiksi atau ada info yang kurang, optimizer tambahin reminder buat minta klarifikasi. Nah, ini berbayar ya, tapi kalau mau alternatif gratisnya juga ada pakai ChatGPT. Jadi alternatif gratisnya kalian juga bisa pakai seperti ini. Nggak mau ribet bikin akun developer, pakai meta prompt ini di ChatGPT-5 juga bisa. You are an expert prompt engineering specializing in creating prompt for ChatGPT-5 thinking model. Your task is taking my prompt and making it better. Kalian tinggal copy aja promptnya di sini. Gua taruh di deskripsi di bawah. Kalian tinggal copy, kalian pakai untuk dapetin super meta prompt kalian yang udah gua testing selama sebulan terakhir. Nah, pro tip dari gua, simpen meta prompt tadi di prompt library kalian supaya bisa diakses cepet dan kapanpun kalian bisa pakai. Tip 4, bikin XML sandwich. Ini agak medium level. Jadi apa itu XML sandwich? Bayangin aja lu lagi ngatur kotak bekal makan siang. Kalau lu masukin semua makanan, nasi, sayur, lauk ke dalam satu wadah besar tanpa sekat, semuanya akan tercampur dan berantakan. Ini seperti prompt yang lama atau enggak terstruktur. Nah, di mana ChatGPT-5 harus nebak-nebak mana yang tugas, mana yang konteks, outputnya yang mau kalian kerjain yang mana. Nah, di XML sandwich kotak berlabel. Jadi kalian bisa ngotain label-label berdasarkan tugasnya. Nah, contohnya seperti ini. Kan kasih tanda kurung tugas atau tanda kurung deskripsi tutup kurung adalah kotak-kotak berlabel yang Anda gunakan untuk ngatur informasi kalian. Nah, tujuannya untuk ngebantu ChatGPT-5 memahami tugasnya dengan lebih baik dan akurat. Nah, cara kerjanya daripada numpuk semua informasi dalam satu paragraf, kalian bisa secara eksplisit memberi label pada setiap komponennya. Contohnya ada memberi label nama yang merupakan informasi latar belakang, mana yang merupakan tugas utama, mana yang merupakan format hasil. Nah, kenapa ini penting? Karena GPT-5 sangat unggul dalam mengikuti instruksi dengan presisi. Bahkan sampai OpenAI sendiri udah ngerekomendasiin untuk mengatur instruksi Anda menggunakan tag XML ini. Contoh sederhananya adalah, tolong bantu gua persiapin wawancara manajer produk. Ini resume saya dan ini deskripsi pekerjaannya. Kalian tinggal kopas, buat mana yang tugas dan mana yang resumenya. Dan kalian bisa tambahin deskripsi di akhir kalau misalnya ada perlu deskripsinya. Pro tip,
struktur ini work banget buat kalian yang bisa custom instruction di custom GPT dan ChatGPT project. Dan ini bagus banget buat kalian kalau mau training ChatGPT 5 kalian jadi lebih better dan lebih bagus. Oke, masuk aja ke tips kelima. Ini adalah perfection loop dan ini agak expert level ya. Ingat gimana GPT-5 jago banget ngeritik dirinya sendiri. Jadi OpenAI bahkan ngerekomendasiin kita manfaatin yang satu ini. Jadi prakteknya adalah daripada kita nerima respons pertama ChatGPT-5 terus manual minta perbaikan, lu bilang aja dari awal buat dia bikin definisi keunggulannya sendiri, nilai karyanya sendiri, dan terus iterasi internal sampai dapat hasil yang terbaik. Jadi bayangin aja lu hire designer yang nilai draft awalnya sendiri cuma ada 5 dari 10, terus dia redesign lagi tapi versi 2 masih cuma 7-10, terus mereka terus lanjut sampai nilainya 10/10. Inilah yang diminta oleh OpenAI ngelakuin. Yang pertama, tulis laporan analisis pasar tentang industri AI enterprise. Sebelum mulai, kembangin rubrik internal tentang apa yang jadi laporan analisis pasar kelas dunia. Lakukan iterasi internal dan perbaiki draft sampai nilainya tertinggi berdasarkan rubrik kalian. Nah, pro tip adalah lu nggak perlu nulis lagi instruksi iterasi custom setiap saat. Lu bisa ada universal perfection loop yang bisa ditempel di akhir prompt apapun. Jadi aturan praktisnya adalah perfection loop ini paling cocok buat tugas kompleks dari 0 ke 1. Kayak bikin dokumen jadi dari awal atau nulis kode siap produksi. Dan yang paling terakhir, tipsnya adalah kalian bisa gabungin semua tadi. Jadi contoh seperti ini, dari notes phrase, control verbosity, XML sandwiches, dan kombinasi apa aja. Oke, itu aja teman-teman untuk ChatGPT 5 tips prompting kali ini. Setiap hari kalian coba trial and error prompt yang udah gua ajarin ke kalian berdasarkan OpenAI. Dan jangan lupa subscribe untuk next content. Gua akan selalu update AI terbaru buat bantu kalian kerja naik produktivitas dan bantuin kalian bisa jadi lebih maju dalam memahami di industri AI di Indonesia. Gua Freddy Kasawan, work smarter and grow faster. Bye.